penulis membawakan hadis Nabi SAW ya, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, at-thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ketika kita melaksanakan ibadah umroh ini, berbekallah kita dengan sesuatu yang thayyib, yang baik, karena Allah at-thayyib. Ini pengaruh dari nama dan sifat Allah at-thayyib, yaitu zat yang maha baik, yang tidak akan Allah terima kecuali yang baik-baik. Dari niatnya itu thayyib ya. Di sini ada Ustaz Abdul Thayyib namanya sama. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dari tuntunannya juga thayyib. Uswatun hasanahnya Rasulullah SAW. Bekal ketika kita untuk ibadah umroh ini juga dari perbekalan yang thayyib, dari harta yang thayyib, ya kan. Kemudian kegiatan kita di sana, masya Allah ada daurahnya juga thayyib, ya kan. Insya Allah dari 24 jam di sana daurah hanya sehari 2 sesi, Mas Ari. 2 sesi. Dari 24 jam hanya 2 sesi. Artinya masih banyak waktu untuk iktikaf ya. Banyak menghabiskan ibadah di Haramain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Meskipun hotel kita itu juga termasuk tanah haram, tanah suci. Di sini ada khilaf ulama, apakah keutamaan 100.000 kali lipat, 1.000 kali lipat ya. Itu di luar ikhtilaf itu ya. Tapi ya, masih dalam batas tanah suci, tanah haram ya. Kemudian yang kedua, pesan dari penulis menjauhi larangan Allah SWT ketika ibadah umroh. Dan tadi sudah disinggung ya oleh Pak Romi ya, larangan-larangan ketika kita di sana ya, apalagi larangan ihram ketika kita masuk dalam ibadah umroh, nanti akan dijelaskan juga ya. Bahkan yang tidak terlarang, tapi kalau nanti melalaikan juga bisa menjerumuskan kepada larangan. Nah ini juga perlu diwaspadai ya. Apalagi kita di sana hanya 9 hari, artinya harus dimanfaatkan betul untuk bisa meraih segudang keutamaan yang nanti kita akan jelaskan ya bersama-sama, termasuk ya roja'an kayaumi waladatul ummu, kembali suci fitrah sebagaimana hari dia dilahirkan ibunya, dosanya diampuni semua. Masya Allah, siapa yang tidak menginginkan keutamaan umroh makbulah seperti itu ya, yang diterima oleh Allah SWT. Kemudian halaman yang berikutnya, yang ke-10, poin yang ketiga, sabar dan tabah. Ya di sana itu banyak ujiannya Bapak Ibu. Mungkin di sini sudah banyak yang sudah umroh yang kesekian kalinya ya. Ada juga yang baru akan umroh yang perdana ya, yang pertama kali. Namun saya sendiri pun juga perlu untuk mudzakarah ya, perlu untuk murojaah ketika akan umroh ya, sehingga yang waktu sebelumnya ingat kemudian sekarang lupa menjadi ingat lagi ya. Maka di momen manasik ini kita murojaah, kita mengingat kembali ya. Dan ini sangat penting ya bagi kita. Dan ketika di sana itu ujiannya untuk bisa mengganggu ibadah kita ya, itu juga banyak ya. Masih ada setan Pak di sana Pak. Jadi harus sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang yang sabar. Pahala balasan orang yang sabar itu di sisi Allah tidak terhitung ya. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab ya. Itu saja. Kalau disenggol orang besar hitam atau orang manapun ya jangan membalas ya. Atau kalau direbut tempatnya ya kalah aja ya.
Insya Allah itu balasannya di situ ya. Justru malah Allah SWT mau membalas ya, dengan pahala yang banyak di situ. Kemudian ditingkatkan derajat Bapak Ibu ya. Ujian gitu ya. Jadi ngalah aja ya, ketika menghadapi ujian di sana. Bahkan salah satu keutamaan besar yang pahala umroh atau haji kita, inalagi minal ajri ala qadri nasobi wa nafaqati. Sesungguhnya besarnya pahala umroh atau haji kamu, kata Nabi SAW, sesuai dengan besarnya kepayahanmu, capekmu, keletihanmu, dan nafkah yang kamu keluarkan di jalan Allah untuk ibadah umroh atau haji. Jadi justru itu dijadikan sebagai tempat meraih keutamaan. Kalau kita sudah mengetahui petunjuknya ya, sudah mengetahui dalilnya. Jadi ini yang justru malah menjadi berbeda sudut pandangnya ya, dan nanti berbeda sikapnya nanti. Ya, kalau kita sudah tahu petunjuknya, maka kita justru akan mengubah masalah menjadi anugerah gitu ya. Insya Allah ya. Makanya kita perlu untuk terus tanamkan ini ya, petunjuk-petunjuk dalil-dalil tentang haji umroh ini ya. Itu kita harus terus bawa ini. Kemudian yang keempat, menunaikan hak orang lain dan berwasiat. Sebelum berangkat, mungkin hak orang lain ya, mungkin yang sudah jatuh tempo atau yang sudah waktunya dilunasi, ditunaikan ya. Kemudian berwasiat. Nah, wasiat ini tidak hanya ketika kita melakukan ibadah umroh atau haji. Safar pun Rasulullah SAW itu sunnahnya menulis wasiat. Tentunya wasiat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirat. Tulis untuk keluarganya ya. Ada juga jamaah yang menulis untuk keluarga yang ditinggalkan tuh hadis Nabi SAW, man kharaja hajan famata falahu kutiba lahu ajrul haji ya ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang keluar menunaikan ibadah haji kemudian dia meninggal, maka ditetapkan baginya pahala haji hingga hari kiamat. Ketika aku nanti mendapati hadis ini terjadi padaku, maka relakan aku di. Ini wasiat ya, contoh ya. Nah, itu akan membuat suasana perjalanan ibadah kita lebih khusyuk. Yang ditinggal juga ikut menyemangati kita dalam beramal untuk akhirat, ya kan? Ya, jadi gak hanya catatan oleh-oleh, gak hanya catatan belanja ya, jangan sampai seperti itu aja ya. Boleh tapi ya jangan mendominasi kan gitu. Justru yang utama itu adalah wasiat-wasiat ketakwaan ini. Kemudian yang kelima, berdoa ketika berpamitan. Bahkan ketika kita pamitan pun ada sunnahnya ya, ada tuntunannya, ada dalilnya, ada petunjuknya. Di sini di halaman ke-11, astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah. Ini orang yang mau safar, orang yang mau umroh haji ya. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan pernah hilang titipannya. Artinya keluarga yang ditinggalkan itu dititipkan pada Allah. Kemudian yang dipamiti juga ada sunnahnya, ada tuntunannya menjawabnya. Nastaudi'ullaha dinaka wa amanatak wa khawatima amalik. Kami titipkan engkau kepada Allah amal perbuatan ibadahmu, amanahmu, dan khawatimah amalik, penutup amalmu. Artinya ketika engkau meninggal dalam beramal ibadah, perjalanan ibadah ini pun aku titipkan pada Allah. Sungguh indah sekali ya, antara yang berpamitan dengan yang dipamit itu kompak kan gitu ya, sama-sama mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keluarga yang diridhoi sebagaimana keluarga Khalilullah, Khalilur Rahman, keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Dan nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu ke keluarganya masing-masing. Gak usah sungkan ya. Tuh dalil, ini sunnah kan gitu ya. Keluarganya mungkin
masih sungkan-sungkan ya. Nah ini berkah ya, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian halaman yang ke-12, membaca doa safar. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekkannya selama safar ya. Kita ingatkan kembali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina sabarana hadza wa tu'i anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safari wa kabatil maqdari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Jadi ini doa tidak hanya ketika kita berangkat umroh. Ketika Bapak Ibu naik kendaraan, potongan yang pertama itu doa naik kendaraan atau tunggangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai sini ini doa naik kendaraan. Yang setiap kita naik mobil, naik motor, kita mengamalkan doa ini. Maknanya di sini membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah besar 3 kali. Kemudian Maha Suci Allah yang telah menaklukkan, menundukkan bagi kami tunggangan atau kendaraan ini, dan tidak ada bagi kami kekuasaan ya untuk menundukkannya. La haula wala quwata illa billah. Semakna dengan itu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami akan benar-benar dikembalikan kepada Rabb kami. Nah, jadi ketika kita naik kendaraan itu jangan lupa doa ini yang mengingatkan kita dengan kebesaran Allah, bahwa kita ini hanya diberikan oleh Allah, ditundukkan yang ada ini ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Idul Adha tadi, yang ayat yang saya bawakan di awal tadi ya, kadzalika sakhkhara lakum, seperti itulah kami menaklukkan, menundukkan hewan-hewan sembelihan kalian ya, hewan-hewan ternak itu kan Allah yang bikin jinak, Allah yang bikin mudah untuk ditundukkan untuk manfaat manusia. Itu diingatkan Allah, kadzalika sakhkhara lakum, seperti itulah kami telah menundukkan hewan-hewan ternak itu bagi kalian, litukabbirullah, supaya kalian membesarkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah Allah berikan pada. Nah di sini pun juga gitu ya, kita naik kendaraan juga besarkan Allah supaya hati kita selamat ya, hati kita terus terjaga. Kemudian doa safarnya sekarang, penggalan yang kedua, mulai dari Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa sampai akhir, itu adalah doa safarnya. Ketika Bapak Ibu mau pergi ke Solo atau ke kota-kota yang lain, doa ini dibaca. Tidak hanya ketika kita umroh. Wahai Allah, inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa. Sesungguhnya kami meminta kepadamu di dalam safar ini albir, kebaikan, wa taqwa, dan minta ketakwaan. Safar yang bernilai kebaikan dan ketakwaan. Nah, makanya Bapak Ibu, kita kalau mengamalkan langkah demi langkah yang ada dalam tuntunan Rasulullah SAW ini, Masya Allah, bermakna sekali ibadah kita, berkesan sekali ya. Karena apa? Karena selalu diingatkan Rasulullah SAW tujuan ibadah kita pada Allah. Kemudian wa minal amali ma tardo, dan minta kepadamu ya Allah dalam safar kami ini amal tardo, amal yang engkau ridhoi, yang Allah ridhoi. Karena kita enggak mencari ridho selain Allah kan. Talbiyahnya kan seperti itu, labbaik Allahumma umratan, Allahumma hadi umratun la riya'a fiha wa la sum'ah. Wahai Allah, kami penuhi panggilanmu, ini adalah ibadah umrah kami, la riya'a fiha, yang tidak ada keinginan untuk berbuat riya, ingin dilihat manusia supaya manusia memuji, atau sum'ah wala sum'atan, atau ingin supaya didengar manusia kemudian manusia memuji. Nah, kan tidak. Tapi tardo, yang Allah ridhoi.
Allahumma hawin alaina safarana hadza wa bi'ana mudah. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami safar kami ini dan dekatkanlah yang jauh. Kemudian Allahumma antas sahibu bis safar. Ya Allah, Engkau adalah teman, sahib, sahabat, artinya penjaga, pembantu, penolongnya, yang membantu kita, yang menolong kita, wali kita ya, di dalam safar ini. Wal khalifatu fil ahli, dan Engkau adalah pengganti kami di keluarga yang kami tinggalkan. Artinya yang menolong keluarga kami, yang menjaganya itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safari wa kabatil maghdari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemandangan yang buruk selama safar dan sesuatu yang menyedihkan ya, ketika safar itu. Wa su'il munqalabi fil mal wal ahli, dan kembali yang buruk dalam harta dan keluarga. Jangan sampai ya, kita mendapati keluarga atau harta yang ditinggalkan ketika safar, pulang-pulang terjadi musibah. Maka kita dari awal berdoa kepada Allah seperti ini ya, yang dituntutkan Rasulullah SAW. Kemudian pulangnya pun ya, ada doanya juga ya. Di halaman yang ke-13 ini dari hadis riwayat Muslim, hadis sahih, ketika Nabi SAW pulang dari bepergian safar, beliau berdoa, ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali dengan bertobat kepada Allah, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Nanti ketika sudah pulang ibadah umrah, doanya diamalkan, ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Sehingga pulang pun tetap ingat akhirat, ingat Allah Subhanahu wa taala, dan berkesan bisa membuahkan amal soleh berikutnya. Sebagaimana ciri diterimanya amal adalah amal soleh selanjutnya hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh di halaman 14, berdoa ketika jalan mendaki dan jalan menurun ya. Kita diingatkan ketika nanti jalan mendaki, Allahu Akbar, Allahu Akbar besar. Sunnahnya seperti itu, ketika turun tasbih subhanallah, maha suci Allah. Kemudian yang ke-8, doa ketika memasuki kota, daerah yang bukan tempat kita mungkin tinggal. Doanya juga dituntutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita selamat. Ya. Jadi bukan seperti orang-orang jahiliyah yang belum paham din ya. Ketika masuk sesuatu daerah yang asing ya, Pulau Nuwun sing bau reksa mboten nggih Mbah. Tiang-tiang sing dereng kertos. Lah niki pun wonten ajarinipun ya. Dungonipun pun wonten ya saking Rasulullah sallallahu ya. Mboten nyuwun ten sing bau reksa, nggih sing bau reksa namung Allah Subhanahu wa taala ngoten. Mboten wonten sing bau reksa segoro kidul, khusus Nyi Roro Kidul mboten nggih. Sedantene kagungannya Allah Subhanahu wa taala sing menguasai Allah, laut, gunung, langit ya. Penguasa langit bumi ya, tidak sebagaimana agama orang-orang musyrikin kufar yang mereka membagi-bagi sesembahan, ada dewa langit, dewa bumi, ada Tuhan di laut selatan, laut utara, dan setiap kampung beda-beda Tuhannya. Nah, ini pelecehan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Nabi Yusuf di awal mengatakan Allah itu Al-Wahidul Qahar. Allah itu zat yang Maha Esa, tunggal, yang berhak diibadahi, pencipta satu-satunya, Al-Qahhar, yang maha mengalahkan semuanya. Doanya di sini, Allahumma rabbas samawati sab'i wa man adlalna
wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbash shayatin wa ma aqlalna wa rabbar riyahi wa ma dharayna fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah mencakup semuanya, Pak. Ini pertama, doa Nabi, wahai Allah, Rabbas samawati sab'i, Engkau adalah penguasanya langit yang 7, wa ma adlalna, dan apa semua yang ada di naungan langit yang 7 itu, matahari, bulan. Jadi gak ada dewa matahari, dewa bulan. Semuanya Rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Allah itu yang menguasai langit yang 7 lapis langit dan apa yang dinaunginya, matahari, planet-planet, semuanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahidul Qahhar. Wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna, dan wa ma aqlalna, dan Rabb penguasanya bumi yang 7 dan apa yang di atas hamparan bumi itu, ada laut, ada segoro kidul, segoro lor, segoro kilen, ya, segoro wetan. Niku namung Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, ya. Jadi kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, penjagaan, ya. Gunung-gunung, ya. Jadi tidak ada lagi penjaga gunung ini dan itu, ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Bahkan pohon-pohon yang besar, yang angker pun, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Kemudian warabba syayatini wa ma aqlalna, dan Rabb atau penguasa atau Tuhannya setan-setan atau jin dan segala yang disesatkan oleh setan atau jin. Jadi kita nggak usah takut dengan gangguan setan di sini, jin, sehingga kita keliru sebagaimana orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan malah meminta pertolongan pada jin, pada setan, ya. Dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan setan dengan hikmahnya, bukan Allah menciptakan keburukan tapi untuk ujian, untuk memilah mana yang benar-benar imannya dan mana yang dia malah memilih jalan yang selain Allah ridhoi. Dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa hambanya, memberikan ilham, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dalam surat Asy-Syams. Maka dia Allah itu memberikan ilham keburukan, ya, fujur wa taqwaha, dan potensi ketakwaan dalam diri manusia. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Nah, itulah hikmah, ya. Jadi Allah SWT menciptakan jin, setan ini bukan Allah SWT mempunyai sifat keburukan, tidak sama sekali, ya. Tapi ada sifat hikmah Allah SWT, dan Allah SWT sudah mengutus lawan dari setan, ya, para nabi, para rasul, ya, para malaikat, ya. Kitab-kitab Allah juga diturunkan, pewaris-pewaris para nabi membawakan Al-Quran, kitabullah, setiap masa didatangkan. Itu untuk menjaga manusia supaya tetap di jalan yang Allah ridhoi. Manusia tetap dalam pilihan sadar dan dalam konsekuensi balasan yang akan diterimanya sesuai pilihan yang dia pilih. Dan pilihan manusia di bawah kekuasaan Allah, kehendak Allah. Allah Maha tahu. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari jin dan setan ini, ya. Makanya dimanapun, ya, kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kita berdoa kepadanya. Jadi ingat terus, ya, Nabi SAW itu mengingatkan kita langkah demi langkah seperti ini. Sampai doa ketika kita masuk kota yang baru pun kita disunahkan seperti ini. Kemudian wa rabbar riyahi wa ma dharayna, dan penguasa angin dan apa yang dibawa oleh angin, dihembuskan angin. 2020 sampai 2022 itu banyak sekali pengaruh angin yang ditakuti oleh manusia, ya, yaitu apa, Bapak-bapak, Ibu? Pandemi virus, ya, yang penyebarannya melalui angin.
Makanya kita di sini Nabi SAW menuntunkan kita untuk berdoa pada Allah dari keburukan yang dibawa angin. Penguasa angin itu Allah SWT. Robber riyah, dan kita berlindung pada Allah dari apa yang dibawa angin itu. Kemudian fa inna nas'aluka khaira hadhil qarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, dan kami meminta kepadamu ya Allah kebaikan negeri ini, penduduk negeri ini, kota ini, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, dan kami minta perlindungan darimu kepadamu ya Allah dari keburukan kota atau negeri ini, penghuninya, keburukan penghuninya, dan segala sesuatu yang ada di kota, keburukan yang ada di kota atau negeri ini. Jadi kita akan dimudahkan oleh Allah kalau kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa doa ini. Doa ini kamil, mencakup keseluruhan maslahat kita di sana. Jadi bawa buku ini, jangan lupa dibawa. Kalau syukur-syukur bisa dihafal, kalau nggak bisa dihafal, dibaca. Kemudian yang ke-9, bertanya kepada ulama. Baik, jadi di sana nanti pembimbing Ustaz Abu Izi, kemudian ada Ustaz Amri Ashari yang untuk paket umroh 28 Desember ya. Insya Allah nanti akan membimbing Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak bertanya kepada ahli ilmu supaya kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan faedah ketika kita menunaikan ibadah di sana. Kemudian di halaman yang ke-16, tidak sering mengunjungi pasar atau pusat perbelanjaan. Ya. Di halaman yang ke-16, ya, poin yang ke-10, tidak sering. Boleh tapi tidak sering ya. Karena tujuan kita ke sana adalah untuk ibadah pada Allah SWT ya. Tadi disampaikan Pak Romi, kalau di mall banyak di Indonesia, mall nggak usah jauh-jauh ke sana ya. Tapi Baitullah hanya di sana. Tawaf sunnah ya, setelah umroh, tawaf sunnah itu hanya ada di sana. Nggak ada tawaf sunnah di sini, di kampung kita nggak ada. Sa'i kita, umroh kita ya, pahala-pahala yang dilipat gandakan hanya ada di sana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum. Boleh dalam manfaat dunia tapi tidak mendominasi ya, karena Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Tapi ingat, tidak sering. Kemudian yang ke-11, nasihat penulis, berteman dengan orang soleh. Tadi sudah diingatkan juga di awal, sebagaimana hadis Nabi SAW di halaman berikutnya, halaman 18, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul tu'amaka illa taqiyun. Jangan kalian bersahabat kecuali dengan seorang yang beriman, mukmin, dan jangan makan makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Dalam hal ini yang sering kita ajak makan bersama itu kan orang yang dekat, artinya sohib. Jadikan teman dekat kita, apalagi teman dalam perjalanan yang hanya 9 hari, yang bisa jadi itu perjalanan terakhir kita, atau Allah Subhanahu wa taala gak akan memberikan kita kesempatan lagi. Maka jadilah seakan-akan itu ibadah umroh kita yang terakhir, sebagaimana seakan-akan kita sholat itu sholat kita yang terakhir. Maka hadirkan di jiwa kita, hayati dalam hidup kita, supaya ibadah kita itu hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, membawa mushaf Al-Quran. Meskipun di sana banyak Al-Quran, kalau saya sendiri suka membawa Al-Quran saya sendiri dari rumah. Yang saya baca, ya, yang saya tadaburi, ya, yang Bapak Ibu baca tadaburi tiap hari, itu bukankah lebih berkesan ketika Bapak Ibu memakai Al-Quran sendiri di sana? Ya, meskipun di sana banyak sekali Al-Quran, ya, yang ada di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Ya.
artinya kenangannya, ya, masya Allah. Kemudian di sana juga tempat yang diberkahi Allah, mubarakkan. Kita masuk ke sana ya, di tempat yang diberkahi Allah. Ini tabaruk yang syar'i, mencari keberkahan yang syar'i yang Allah perintahkan, salah satunya di sini. Kita ke Baitullah itu dalam rangka mubarakan. Inna awwalal bait wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Begitu ayatnya. Sungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia beribadah lalladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah, di Mekah. Mubarakan, yang diberkahi oleh Allah. Nah, kita cari keberkahan di tempat yang Allah SWT perintahkan, bukan di tempat yang Allah SWT tidak perintahkan. Kemudian yang ke-13 harus disertai mahram di hadis yang terakhir, hadis yang ketiga dalam pembahasan ini di halaman 20. Halaman baliknya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahrami. Tidak boleh berduaan seorang laki-laki dengan perempuan kecuali bersamanya ada mahramnya. Wala tusafirul mar'a illa ma'a dhi mahrami. Tidak boleh bersafar kecuali dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya. Faqama rajulun faqala inna mar'ati kharajat hajatan wa inni kuntu fi ghazwati kada wa kada. Qala intaliq fa hujja ma'a mar'ati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar hal ini salah seorang sahabat berdiri bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini itu fi khuswati kada wa kada. Sebenarnya aku sedang ditugaskan, diwajibkan untuk berperang, berjihad di medan perang ini dan itu. Adapun wa inna imraati, sesungguhnya istriku kharajat hajah, sedang ingin menunaikan ibadah haji. Intoli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah fahujja ma'amra'atik, dan berhajilah bersama istrimu. Artinya, alhamdulillah Allah mudahkan kita semuanya ya di sini umroh keluarga bersama mahram kita, bersama keluarga kita yang sebagaimana dalam hadis ini, sehingga menjadikan ibadah kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ya, kita sudah tahu dalilnya, sudah tahu petunjuknya ya. Maka kita, ya Allah terimalah itu ya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halaman 25 tentang makna haji dan umroh, dan di halaman 26 dalil pensyariatan haji dan umroh akan kita bahas segera setelah coffee break, setelah istirahat sejenak yang disediakan oleh pihak hotel di luar ya Mas Ari. Iya Mas Ari, Mas Ahmad. Di luar. Di sebelah sini. Langsung di luar berarti. Bisa dibawa ke dalam kan? Bisa. Ah ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin menikmati suguhan atau jamuan ringan sebelum kita nanti setelah sholat zuhur berjamaah makan siang, coffee break, kopi teh, silakan. Kemudian yang ingin ke kamar mandi silakan ya. Nanti kita akan lanjutkan sebentar lagi ya, insyaallah, karena waktu sudah menunjukkan 10.17 ya. Barakallahu fikum. Dari kecil antara Safa Marwah diakhiri dengan tahalul atau mencukur gundul maupun memendekkan rambut kepala. Demikian makna singkat dari ibadah umroh yang akan kita kerjakan, insya Allah. Kemudian halaman yang ke-26 dari pensyariatan haji dan umroh yang dibawakan penulis di sini, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu dasar juga supaya kita selalu ingat bahwa apa yang akan kita kerjakan di sana ini tiada lain tiada bukan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Lelah kita juga lillah gitu ya, katanya bahasa sekarang kan. Lelah jadi lillah gitu ya. Betul maknanya ya, karena
Kita harus semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah nusukku, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin, karena Rabbul alamin. Dan ini salah satu dasar yang menjadikan para ulama menguatkan pendapat bahwa umroh itu hukumnya sama dengan haji, yaitu sama-sama wajib, karena digandengkan antara perintah untuk menyempurnakan haji bergandeng dengan umroh sekali seumur hidup, baik haji maupun umroh, berdasarkan ayat ini. Kemudian yang kedua, ayat ini diawali Inna awwalal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Baru kemudian fihi, di sini ditulis fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk peribadahan manusia di muka bumi ini yang ada di kota Mekah mubarakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ya, faedah yang kita dapat dari ayat ini, ayat yang utuh dari Quran surat Ali Imran. Kita cari keberkahan di sana, mubarakan ya. Keberkahan yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan, tabaruk syar'i ya, yaitu keberkahan dengan ibadah pada Allah, keberkahan dengan amal soleh yang Allah perintahkan di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai tidak mendapat keberkahan ketika kita sudah di sana. Begitu banyak cerita, begitu banyak kisah orang-orang yang memanfaatkan betul waktu di sana untuk meminta yang terbaik ya. Salah satunya ada juga yang bahkan banyak jamaah yang umroh dulu, kemudian di sana itu benar-benar minta kepada Allah. Salah satu permintaannya, ya Allah mudahkanlah saya untuk bisa menunaikan haji. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengabulkan hal itu. Orang yang umroh dan di sana ada tempat yang mustajab ketika berdoa sepanjang-panjangnya ketika umroh, yaitu sa'i. Ketika Bapak Ibu di Safa Marwah, itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Kemudian tawaf, yang paling mustajab tentu ketika sa'i. Ketika Bapak Ibu di Bukit Safa dan Marwah berhenti menghadap Ka'bah, kemudian disyariatkan untuk berdoa sepanjang-panjangnya dengan doa-doa yang terbaik. Salah satunya jamaah minta mudahkanlah haji. Dan banyak di antara jamaah kami ada yang tahun depan Allah mudahkan haji tanpa ada persiapan sebelumnya, tanpa ada tabungan sebelumnya. Allah mudahkan rezekinya. Faman yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka atau tidak dia duga. Betul, syaratnya memang sudah bertakwa apa belum. Kita sudah menyiapkan bekal takwa apa belum di dalam ibadah umroh ini nanti ya. Ini jamaah sa'i ya, dia dari jam 9 malam sama istrinya baru selesai jam 2 malam, setengah 3 malam pagi dini hari. Yang lain mungkin 2 jam 3 jam umroh selesai. Tapi berdoa di sana sepanjang-panjangnya, karena nggak ada sa'i sunnah. Kalau tawaf ada tawaf sunnah, sa'i sunnah ini yang nggak ada. Dan di sini tempat berdoa yang terbaik kita ketika rangkaian ibadah umroh ini. Siapkan doa yang terbaik. Kemarin sudah saya kirim juga ya kumpulan doa Arafah.
saya kirim ke perwakilan keluarga ya, mungkin nggak setiap hadirin yang ada di sini karena saya belum nyimpan nomor WA masing-masing ya. Itu di situ dikumpulkan doa-doa sahih dari Al-Quran dan Sunnah yang maksur, dikumpulkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, yang ulama Madinah, yang beliau merangkum doa-doa dari Al-Quran Sunnah itu bisa dipanjatkan ketika wukuf di Arafah, yang kita tahu puncak haji itu Al-Hajjul Arafah, haji itu ya puncaknya Arafah, wukuf di Arafah. Ba'da zuhur sampai dari siang zawal sampai matahari terbenam suruh apa? Sama Allah suruh doa. Dan umroh ini sa'inya itu ya, tempat doa yang Bapak Ibu harus manfaatkan ketika sa'i itu. Nah, itu salah satu kumpulan doa yang saya kirim gitu ya. Mungkin nanti ada doa-doa pribadi lainnya disiapkan ya, kalau bisa bahasa Arab alhamdulillah, mungkin ada yang bahasa Indonesia tidak apa-apa, disiapkan catatan doanya. Syukur bisa dihafalkan meskipun nggak semuanya ya kan. Kebaikan, doa-doa kebaikan di akhirat utamanya, kemudian kebaikan di dunia yang menjadi wasilah kebaikan akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mubarakah, tempat yang diberkahi ya. Bahkan keberkahan ilmu ya, hidayah, hudan lil alamin, mubarakan wa hudan lil alamin. Di situ itu tempat hidayah bagi seluruh alam semesta. Bagaimana tidak? Ya, Nabi Muhammad SAW itu dari situ ya, yang memberikan petunjuk ya, wasilah petunjuk dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW, juga dari Mekah, dari Baitullah, dari Ka'bah. Kemudian kakek moyang Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail ya, dan ibunya tinggal di situ. Yang pertama tinggal sebelum ada penduduk. Perintah Allah. Nabi Ibrahim dari Palestina disuruh mengajak istrinya dan anaknya dengan hikmah, sifat hikmah Allah untuk ke Mekah yang belum ada penghuni, belum ada air, belum ada tanaman-tanaman, hanya batu ya. Itulah keberkahan. Sampai sekarang setiap tahun orang umroh, setiap saat haji selalu dirindukan oleh penduduk dunia. Masya Allah. Itulah keberkahan, mubarakah, tempat yang diberkahi, aman. Nanti waman dakhalahu kana aminan akan dijelaskan situ. Mubarakah wa hudan lil alamin. Nah ini apalagi ada umroh dahulu. Umroh untuk juga cari hidayah. Pas cari hidayahnya di tempat yang diberkahi oleh Allah, di tempat yang disebut Allah hudan lil alamin. Bahkan ulama-ulama kita dari sejak zaman dulu, dari masa ke masa ya, seperti Imam Bonjol, kemudian Syekh Ahmad Surkati, kemudian Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, dan ulama-ulama yang lainnya itu dulu haji, mereka nggak pulang, langsung kafroh di sana, belajar sama ulama pewaris ilmu dari Nabi SAW di sana. Ya. Bahkan ada salah satu imam khotib, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, itu dari Minangkabau ya, yang pernah menjadi imam dan khotib di Masjidil Haram ya, dari Indonesia sebelum adanya negara Indonesia. Itu ya, dari Minangkabau. Masya Allah. Ya. Jadi memang tempat pusat hidayah, tempat pusat keberkahan. Makanya di sana jangan dilewatkan untuk mencari keberkahan, mencari hidayah, apalagi ini umroh daurah, umroh thalabul ilmi, umroh plus taklim ya. Dan yang dibahas juga tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih dekat dengan Rabb hadzal bait, dengan Rabbnya Baitullah, Rabbnya Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Kemudian
fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, di dalamnya, ya, di dalam Masjidil Haram, di dalam, ya, rumah Allah Baitullah itu ada ayat yang jelas, yaitu maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail putranya alaihi wassalam. Dan berapa riwayat dikuatkan oleh ulama bahwa yang membangun pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, karena Ka'bah adalah bangunan pertama, sebagaimana ayat tadi, inna awwalal bait, bangunan rumah pertama untuk ibadah adalah Ka'bah yang dibangun oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian zamannya Nabi Nuh alaihissalam terjadilah azab buat kaum Nuh yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian banjir bandang seluruh dunia, termasuk Ka'bah, sebagian hancur, kemudian ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita menyaksikan ayat, ya. Orang kalau ainul yakin itu kan lebih masuk di hatinya. Kalau kita sekarang ilmu yakin, ya, kita membaca di sini kan derajatnya masih melalui wasilah ilmu, wasilah risalah. Tapi kalau kita udah di sana, hakul yakin dan ainul yakin, kita langsung melihat dengan mata kepala sendiri, akan memberi dampak iman yang lebih besar jika kita memang siapkan hati kita untuk mendapatkan ayatul bayyinah. Kita lihat Ka'bah yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, yang mungkin selama ini hanya lewat wasilah televisi atau lewat wasilah media sosial, ya kan? Tapi ketika mata kita melihat langsung, ini loh bukti Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Salah satu ayat bukti nyata itu akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda situs yang masih dijaga oleh Allah, meskipun mungkin sudah umurnya manusia pertama nggak tahu berapa umurnya Nabi Adam jaraknya. Kalau Nabi Muhammad SAW aja sudah 1400 tahun. Bagaimana dengan Nabi Adam yang jarak antar Nabi dengan Rasul sekian panjangnya, sampai Nabi Adam alaihissalam manusia pertama, silsilahnya Masya Allah, ya, nyambung, ya. Jadi memang kalau kita mendalami ilmu Islam, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan totalitas, ya, hidup kita, kematian kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuan-tujuannya gak ada yang terputus, ya. Gak ada yang bertabrakan, kontradiksi, gak ada. Kemudian wa man dakhalahu kana amina, dan siapa yang memasukinya, memasuki Baitullah itu, maka dia akan merasakan keamanan. Bagaimana tidak, ya, tempat yang Allah Subhanahu wa taala tetap jadikan aman, meskipun mungkin di belahan bumi yang lain peperangan, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap jadikan aman. 3 juta orang di situ, 2 juta orang, 1 juta orang. Yang lain di stadion sepak bola aja sampai meninggal 90 orang meninggal. Itu nonton bola. Ini tawaf sa'i, ya, Masya Allah, dengan tingkat kesulitan mengatur sedemikian banyaknya manusia, pergerakan manusia. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala wujudkan ayat ini, ya, memang benar-benar dirasakan jamaah kaum muslimin aman. Dan keamanan di sini, ya, yang lebih penting adalah keamanan batin kita, ya. Ketentraman kita di sisi Baitullah, ibadah kita, menjadikan hati kita aman, kehidupannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita cari, ya. Keberkahan, hidayah, ayat, tanda kebesaran Allah, kemudian keamanan, ya. Kemudian walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kewajiban bagi manusia kepada Allah yaitu untuk berhaji di Baitullah bagi orang yang istita'ah, yang mempunyai
kemampuan, diberi Allah titipan kemampuan untuk menempuh jalan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang kufur, yang mengingkarinya, maka sungguhnya Allah Al-Ghani, Allah Zat yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan 'anil 'alamin, dari manusia sedikit pun tidak Allah butuhkan apapun. Nah, ini yang harus kita jiwai ya. Ayat-ayat ini yang harus ada dalam benak kita ketika kita berada di tanah suci, supaya apa? Supaya bermakna ya, supaya berkah tadi ya, supaya barokah. Kemudian yang kedua, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup menunaikan umroh sebanyak 4 kali. Ya. Kemudian tadi disinggung, para ulama menguatkan pendapat bahwa hukumnya haji wajib sebagaimana demikian juga hukumnya umroh. Kemudian yang berikutnya halaman ke-28, hukum haji dan umroh. Ayat yang sudah kita bahas barusan sama. Kemudian berikutnya di halaman ke-29, dan umroh ini sekali lagi adalah haji kecil. Umroh ini adalah haji kecil. Bedanya apa? Bedanya Arafah, Mina. Bedanya mabit di Mina, 8 Dzulhijjah mulai tarwiyah, kemudian 9 Dzulhijjah ke Arafah untuk wukuf, kemudian ke Musdalifah di awal tanggal 10 Dzulhijjah malamnya ya. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah lempar jumroh di Mina. Kemudian melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Dan itu bedanya. Kalau umroh tidak ada Mina, Arafah, Musdalifah, tidak ada. Kemudian Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj, fahujju. Faqala rajulun, aqula amin ya Rasulullah. Fasakata hatta qalaha salasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Thumma qala daruni ma taraktukum fa inna halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fatu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an syai'in fad'uhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Sungguh Allah telah mewajibkan pada kalian haji, maka berhajilah. Seorang sahabat bertanya, apakah setiap tahun? Akulah amin ya Rasulullah. Ini orang tinggal di Mekah Madinah. Kan gampang ya kalau setiap tahun, karena dekat. Tapi ini wahyu ya, sebagaimana saya singgung di awal, untuk tidak hanya orang Mekah Madinah, tapi untuk alam semesta, untuk semua manusia di muka bumi ini. Nabi SAW diam masa kata walamas hatta qalaha salasa. Sampai sahabat ini tanya 3 kali, tiap tahun kah kita haji ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, lau qultu na'am lawajabat. Kalau seandainya saya bilang na'am ya setiap tahun, maka ini akan jadi hukum yang wajib. Wala mastata'tum, dan sungguh kalian di sini nih bukan cuman orang Arab Makkah Madinah pada saat itu, tapi ini kalian termasuk kita yang 14 abad akan hadir, yang nanti sebelum hari kiamat akan hadir sebagai umat Nabi SAW. Wala mastata'tum, dan sungguh kalian tidak akan mampu. Kata Nabi SAW demikian. Ini salah satu mukjizat memang Islam itu untuk tidak hanya untuk orang Arab ya, tapi untuk seluruh manusia. Kemudian Nabi SAW menjawab, daruni ma taraktukum, sudah, biarkan yang sudah aku tetapkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena yang banyak menjadikan seorang itu ya umat-umat terdahulu itu binasa. Di sini banyak disinggung adalah kaum Yahudi yang terlalu banyak bertanya dan menyelisihi para nabi dan para rasul mereka, menjadikan
perintah yang mudah menjadi berat, ya. Karena terlalu banyak bertanya dan mempertentangkan. Kata Nabi SAW, fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan sesuatu pada kalian, sudah. Kalau saya bilang berhajilah, ya sudah, jangan perlu tanya setiap tahun kah atau setiap 2 tahun sekali kah. Kan nggak ada ketentuan, sudah. Kerjakan mastata'tum, semampu kalian. Kayaknya kan seperti itu. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u. Ketika kami telah melarang sesuatu, maka tinggalkan, ya. Itu kaidah di dalam beragama kita. Dan ini menjadikan petunjuk atau dalil wajibnya ibadah haji bagi kita yang memang salah satu di antara rukun Islam. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 30, man fusira au alija faqad halla wa alaihi al-hajj min qabilin. Barang siapa yang pincang atau patah tulang maka dia telah halal untuk tidak haji. Karena dia ini ceritanya sudah siap mau berangkat haji, tapi tiba-tiba qadarullah wa masyafa'al, terjadi musibah, kemudian patah tulang, ya. Kemudian pincang sehingga nggak mampu untuk menunaikan haji. Tapi kata Nabi SAW, wa alaihil hajju min qabilin, dan tapi wajib bagi dia untuk tahun depan haji. Jadi orang yang patah tulang yang diperkirakan setahun sudah selesai sakitnya itu, kata Nabi SAW, tahun depan wajib haji. Ini kalau nggak memang perintah yang mendesak yang harus disegerakan, tidak mungkin Nabi SAW bersabda demikian. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat yang sahih di halaman yang ke-31, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma yalidu lahu. Bersegeralah kalian untuk menunaikan haji, karena salah seorang dari kalian gak akan tahu apa yang akan terjadi. Ini ada jamaah yang tadi ya 2018 dia umroh, kemudian minta, ya Allah, istrinya juga minta tahun depan semoga suami bisa haji, kalau aku anaknya masih kecil-kecil biar suamiku saja. Benar yang dikabulkan sesuai permintaannya. Jadi suaminya yang haji karena dananya cukup untuk 1 orang. Istrinya setelah itu menyesal, kok aku nggak minta supaya haji sekalian, kemudian anakku dimudahkan ada yang merawat. Dan ternyata 2020, fa inna ahadakum la yadri ma ya'idu lahu. Seorang dari kalian nggak tahu apa yang akan menimpa ke depan. Setelah dia haji, pandemi sampai 2 tahun. Dan setelah pandemi biaya haji meroket, jauh melampaui daripada yang dia segerakan, yang Allah SWT titipkan untuk beribadah haji. Nah, itu ya salah satu bentuk nyata dari terjadinya hadis Nabi SAW ini yang perlu kita jadikan ibrah nafi'ah, pelajaran yang bermanfaat, ya. Dimana memang ibadah haji ini ya juga termasuk dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatukhwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari di mana harta-harta itu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian fatukhwa biha, kemudian disetrikakan. Ya, ini berita akhirat, ya, berita ghaib nanti yang terjadi. Orang-orang yang diadab itu orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan, diberikan titipan harta tapi tidak mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta-hartanya yang tidak dikeluarkan di jalan Allah, apalagi untuk rukun Islam, untuk kewajiban, maka akan dipanaskan di hari akhir di neraka jahanam. Kemudian disetrikakan di jidat mereka, lambung mereka, punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah yang kamu simpan untuk diri kalian. Fadhuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kamu simpan untuk kalian. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, para jamaah sekalian diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian, diberikan titipan amanah harta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, kemudian dikeluarkan di jalan Allah, maka kita amalkan ayat Allah ini.
Itu yang jadi dasar kita supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kemudian di halaman yang ke-32 ya, kita akan membahas keutamaan haji dan umroh yang ini mendorong kita untuk bisa habis-habisan yang terbaik nanti ya, selama 9 hari di sana ya, yang mendorong kita, yang memotivasi kita, yang melecut semangat kita. Apa sih? Pertama, kembali ke fitrah. Nabi SAW bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayaumi waladatu ummu." Barang siapa yang berhaji di Baitullah ini, rumah ini, kemudian dia tidak berkata rafat, berkata jorok, salah satu larangan ihram, kemudian tidak berbuat kefasikan ya, maka roja'a kayaumi waladatu ummu, dia kembali fitrah, suci sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini yang kita cari ya, jemaah sekalian, para hadirin. Ketika kita di sana, kita ingin Allah bersihkan diri kita kembali sesuai fitrah, kembali suci. Mahal sekali waktu kesempatan di sana jika dibandingkan dengan hal-hal selain itu ya. Kemudian yang kedua, sebagai pelebur dosa. Nabi SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Satu umroh menuju umroh berikutnya, kafarah adalah pembersih, penghapus lima bainahuma, antara keduanya, penghapus dosa, kesalahan antara satu umroh dengan umroh berikutnya. Wal hajju al-mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya ilal jannah, kecuali jannah, kecuali surga, kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada kehidupan yang sejati yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita di sana cari jannah, keutamaan yang sudah nggak ada lagi yang kita cari ya. Selain tadi bertetangga dengan Allah, di mana ya, di surga, karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dan dekat dengan surga, tempat Allah menetap tinggi di atas makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi di atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghapus dosa sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ama alimta annal islama yahdimu makana qablah wa annal hijrata tahdimu makana qablaha wa annal hajja yahdimu makana qablahu." Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Islam itu, karena dulu para sahabat kan sebelum Nabi SAW diutus masih bergelimang dengan kesyirikan, kekufuran, jahiliyah, belum mengetahui Islam, belum mengetahui iman, belum mengetahui tauhid, keikhlasan ya. Ketika mereka sudah berislam, sudah mu'alaf, dan ini nanti jamaah kita juga dari Jakarta ada yang mu'alaf, bahkan istrinya pendeta minta cerai, ada akan berangkat bersama putranya dari Jakarta. Anal Islam yahdimu makana qablah, maka sesungguhnya Islam itu akan menghapuskan kesalahan sebelum dia muslim. Wa anal hijrah tahdimu makana qablah, dan hijrah dari Mekah ke Madinah, dari tempat yang dulu sebelum penaklukan Mekah yang masih dikuasai kaum musyrikin, orang Arab, orang kafir Quraisy, orang jahiliyah, itu di sana kaum muslimin dimusuhi, dikejar-kejar, sudah hijrah pun dikejar-kejar sampai ke Gua Hiro, sampai mau dibunuh ya, sampai sudah di Madinah pun dikepung mau dihabisi ya. Sedemikian ya, menyelamatkan iman dan takwa mereka, bukan mau meninggalkan Ka'bah, menyerah enggak, tapi perintah Allah wahyu tinggalkan Baitullah, tinggalkan Ka'bah, karena kekuatan masih sangat lemah, kaum muslimin sangat minoritas, persenjataan apalagi militer negara pun nggak ada, maka disuruh hijrah ke Madinah. Di sana disambut oleh
orang-orang beriman Ansor yang siap untuk ta'awun, menolong kaum muslimin, bahkan diberi hadiah untuk memimpin di sana. Nabi Muhammad SAW menjadi kepala negara di sana. Nah, itulah hijrah yang para sahabat itu meninggalkan semua keduniawiannya untuk menyelamatkan imannya. Usahanya di sana ditinggal, rumahnya ditinggal, mungkin punya toko-tokonya ditinggal, memulai dari nol di Madinah. Bahkan ada yang sahabat Ansor itu, ini bisnisku separuh untuk kamu, separuh untuk aku, milih yang mana? Masya Allah, sampai kayak gitu persaudaraan iman mereka di sana. Masya Allah, itu menghapuskan dosa karena pengorbanannya besar, meninggalkan semua yang ada di Mekah. Mungkin saudara kerabat mereka masih belum beriman, dia tinggal di situ ya. Dalam kesedihannya beliau memilih untuk menyelamatkan imannya pada Allah dan Rasulnya, sehingga menghapuskan kesalahan sebelum hijrah. Dan haji, wa anal hajj yahdimu makana qaum. Dan ibadah haji, umroh di sini haji kecil, itu juga menghapuskan kesalahan sebelum dia haji atau umroh, sebagaimana dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya, bahwa umroh itu menghapus dosa, menghapus, menggugurkan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita senantiasa sematkan dalam benak kita, dalam hati kita, keutamaan umroh yang keempat, yaitu melenyapkan kefakiran dan kemiskinan. Di halaman yang ke-33, Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyan al-faqra wad dunuba kama yanfil kir khabat al-hadidi wal dhahabi wal fiddah, wa laysa lil hajjati al-mabrurati thawabun dunal jannah, kata Rasulullah SAW. Iringilah antara haji dan umroh beriringan, setelah haji umroh, setelah haji umroh, karena keduanya akan menghapuskan kefakiran, menghapuskan dosa, sebagaimana pandai besi, alat membakarnya itu menghapuskan, menghilangkan karat yang ada di dalam besi dan emas dan perak, dan tidak ada sawab, ganjaran yang pantas bagi haji yang mabrur kecuali jannah. Jadi Bapak Ibu, sudah terlalu sering saya dengar orang yang haji dan umroh itu, dan ini bukan yang dicari, ganti di dunianya nggak dicari, tapi Allah SWT cukupi. Ada yang bilang belum berangkat, dana saya yang buat haji sudah dikembalikan oleh Allah SWT, diganti Allah yang lebih baik. Bahkan setelah haji, Allah SWT melipat gandakan penghasilan, pendapatan. Dan dia bukan ini tujuannya untuk ibadah itu, bukan ini sebenarnya. Tapi ya, itulah, ketika kita meniatkan ibadah itu untuk mencari akhirat, maka dunianya akan Allah ikutkan. Man kana di dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Dan siapa yang menjadikan dunia itu himmah, tujuan cita-citanya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'aini, dan Allah akan jadikan kemiskinan, kefakiran itu selalu hadir di depan matanya, di hadapannya. Artinya kemiskinan di sini itu bukan berarti nggak punya tabungan rekening yang banyak, enggak, tapi merasa kurang. Kan hakikat kemiskinan itu kan hati yang merasa kurang, nggak bisa merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu kan miskin yang sebenarnya kan miskin hati. Meskipun juga ada juga benar miskin hati dan miskin zahir. Kata Rasulullah SAW, ya, wa ja'ala faqra baina 'ainai wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan sebenarnya dia nggak akan diberi dari dunia itu kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia meninggalkan akhirat, mencari akhirat kemudian menjadi pencari dunia, meninggalkan majelis taklim karena sibuk kerja, sibuk mencari dunia, meninggalkan ketaatan karena mungkin bayangan keuntungan duniawi kemudian dia mendapatkannya. Sebenarnya itu bukan sebabnya itu, tapi memang sudah Allah tetapkan demikian.
Sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan siapa yang menjadikan akhirat itu niatnya, tujuannya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan menghimpun, menyatukan urusannya, dunia akhiratnya itu dimudahkan, disatukan, dijamak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tercerai-berai. Wa ja'alna hinahu fi qalbi, dan dijadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Jadi kata Nabi SAW, kekayaannya itu ada di dalam hatinya, bukan di tangannya ya. Dan banyak yang dia hatinya kaya, di tangannya pun juga berlimpah. Allah Subhanahu wa taala jamak, gabungkan, dan itu dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa atat dunya wa hiya rahimah. Kemudian diakhiri oleh Nabi SAW, wa atat dunya wa hiya rahimah. Dan dunia itu mendatangi orang ini dalam keadaan menawarkan diri, justru malah ngejar-ngejar dia, tanpa dia mengejar seperti orang yang pertama tadi. Nah, ini yang hadis yang jadi landasan Bapak Ibu sekalian, cari akhirat, dunia pasti dapat ya. Insya Allah, Allah gak akan menyelisih janjinya, akan Allah mudahkan ya. Kemudian betul, menghapuskan kefakiran dan dosa. Tapi mungkin jamaah ada, saya kok belum diganti lah, sudah bertakwa apa belum? Kan tadi syaratnya kan mayyattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya mungkin karena kembali lagi syaratnya sudah dipenuhi belum syaratnya, kan syaratnya kita mendapatkan keutamaan dari Allah kan pertama ikhlas. Nah, kalau masih ragu-ragu dengan janji Allah, dikasih oleh Allah SWT kan gitu ya. Ya berbeda halnya dengan orang yang sudah yakin ya, sudah memang berusaha untuk memurnikan niatnya, meluruskan niatnya. Benar Allah Subhanahu wa taala kasih. Ya, akhirat dan dunia pun juga Allah datangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Orang yang berhaji, orang yang berumrah, bukan bangkrut mereka, bukan mereka menjadi miskin. Sebaliknya kata Nabi SAW, Allah akan menyiapkan, hapus kefakiran. Nah, kita dengar orang haji sampai setiap tahun, orang umroh setahun itu bisa berapa kali. Itu kalau bukan karena ada wahyu seperti ini gak akan terwujud. Kalau Allah SWT sudah mensabdakan sesuatu di Al-Quran, kemudian melalui wahyu ke risalah Nabi SAW, maka terwujud, gak akan bisa berubah. Nah, ini yang harus kita sematkan dalam hati kita. Kemudian sebagaimana karat yang hilang ketika dibersihkan dengan api pandai besi ya, yang ada di besi, emas, perak. Nah, seperti itulah kefakiran dan dosa itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada balasan yang pantas buat haji yang mabrur dan umroh yang makbulah kecuali jannah ya, cari surga Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, halaman ke-34, keutamaan berikutnya adalah haji dan umroh ini jihadnya para wanita. Alaihinna jihadun la qitala fi, kata Nabi SAW ditanya oleh istri beliau Aisyah, wanita wajib berjihad kan? Kata Nabi, wajib berjihad atas mereka kaum wanita itu yang la qitala fi, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perperangan di dalamnya. Apa itu? Al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Nah, ini juga jadi pegangan buat ibu-ibu. Semangat di sana adalah semangat jadi mujahidah gitu ya Bu ya. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah di sana, pahalanya pahala seperti kaum laki-laki jihad di medan perang. Jadi jangan tinggalkan sekian keutamaan yang sudah disampaikan di buku ini. Dihafalkan, dipegang ya.
berusaha dengan sungguh-sungguh untuk diwujudkan. Ini yang akan menggerakkan ya, karena yang menggerakkan badan itu kan hati. Hati itu kan dari ilmu. Ilmu kan dari seperti ini ya. Dari kita saling memberi, saling mendengar, saling menyampaikan, saling membaca, ya, menulis, membaca. Nah, inilah yang bisa menjadi wasilah kita untuk meraih utama umroh. Kemudian yang keenam, orang yang berhaji umroh adalah tamu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wafdullahi salasa al-ghazi wal haji wal mu'tamir." Tamu Allah itu ada 3, orang yang berperang di jalan Allah, berjihad, orang yang haji, orang yang umroh. Di keutamaan yang ke-7, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Wal haji wal mu'tamir wafdullah, da'ahu fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'atahu. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji, orang yang umroh adalah wafdullah, tamu Allah. Da'ahu, dia Allah memanggil mereka, mengundang mereka. Wa adin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan aw ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tentang panggilan haji. Dan serulah, Nabi Ibrahim disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru. Jadi ini memang syariat haji ini syariat warisan dari Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Serulah manusia untuk menunaikan haji, yaitu karijar, maka mereka akan datang kepadamu dalam keadaan jalan kaki. Betul Bapak Ibu, tidak hanya ketika dulu kaum muslimin hanya ada di Mekah, Madinah atau di Jazirah Arab. Bahkan tahun 2016 atau 2017 itu orang Pekalongan lulusan UNES jalan kaki sampai Mekah haji. Ada itu. Kalau Bapak Ibu lihat di media, jalan kaki betul sampai zaman sekarang. Yaitu karijalan aw ala kulli domir, atau dia menunggang kendaraan domir, unta yang kurus. Maksudnya dari Madinah itu untanya gemuk, kemudian di perjalanan dengan susah payah untanya menjadi kurus. Seperti itu ya penjelasan dari sebagian ulama. Yatina min kulli fajin amik, mereka akan datang kepadamu dari segenap penjuru dunia. Tidak hanya dari Makkah, Madinah, dari Arab ya, tapi segenap min fajin amik, dari seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Ketika umroh dan haji pun demikian. Maka tamu-tamu Allah ini wafdullah duyufur rahman, tamu-tamu Allah ar-Rahman. Hendaknya kita memahami betul ya hadis Nabi SAW ini. Da'ahum, mereka dia Allah memanggil mereka, fa'ajabuhu, kemudian mereka mengijabahinya, mendatangi, mengijabahi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi. Kan tadi wa adin finnas bil hajj, panggil manusia, kan gitu ya. Kita jawab labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi. Nah di sini mereka mengijabahi panggilan Allah, oleh karena itu wasa'aluhu fa'atahu, dan ketika mereka meminta kepada Allah di sana, berdoa pada Allah yang tadi saya sampaikan, ketika sa'i banyak-banyak berdoa kepada Allah, fa'ajabuhu fa'atahu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan memberi, mengkabulkan, mengijabahi permintaan mereka. Nah, ini hadis perkataan Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu sebagai tamu Allah diundang Allah, Bapak Ibu datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di sana meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Siapkan doa terbaik Bapak Ibu ya. Yang ke-8, keutamaan yang ke-8, orang yang meninggal dunia ketika pergi haji dan umroh dicatat baginya pahala haji dan umroh sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja hajan famata, kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Wa man kharaja mu'tamiran famata, kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah." Siapa yang
keluar dalam rangka berhaji kemudian meninggal dalam perjalanan, kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah, maka dicatat pahala hajinya itu sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang keluar untuk menunaikan ibadah umroh, famata kemudian meninggal di perjalanan umroh dia, ketika umroh, ketika ihram, kutibalahu ajrul mu'tamir, maka ditetapkan, dicatat ajar ganjarannya orang yang berumroh sampai hari kiamat. Bayangkan Bapak Ibu meninggal tahun 2000 sekian mungkin ya, ada jamaah yang meninggal mungkin kemarin ya 2023 haji atau umroh, sampai hari kiamat ditetapkan, dicatat pahalanya, pahala haji dan umrohnya. Bayangkan betapa Allah SWT menyiapkan pahala yang begitu besar bagi orang yang haji dan umroh. Kemudian yang ke-9, keutamaan berikutnya, orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah atau membaca talbiyah. Kisahnya, anna rajulan kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa waqasathu naqatuhu wa huwa muhrimun famata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bi ma'in wa sidrin wala wa kaffinuhu bi thawbayhi wala tamassuhu bi tibin wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kisahnya seorang sahabat berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famata bahwa muhrimun, dia kondisi sedang memakai ihram, baju ihram dalam rangkaian ibadah haji. Ya, kalau haji tamattu maka dia umroh dulu. Famata, kemudian dia meninggal. Faqasat sunaqatu, terjatuh dari onta, kemudian lehernya patah dan meninggal. Ya, zaman dulu ya, tunggangannya onta. Kadang ontanya itu jinak, kadang dia sedang liar, sampai tunggangannya terpelanting kan gitu ya. Dan terpelantingnya kalau jatuhnya di tempat yang lunak, kalau terjatuhnya di batu, waliyadzubillah, kan seperti itu beratnya ketika kita berkendara di zaman dahulu dengan tunggangan hewan. Tetapi keutamaan yang besar ketika terjatuhnya di sini bukan terjatuh biasa, tapi terjatuh karena ibadah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, iksilu, mandikanlah dia. Ini salah satu dalil untuk memandikan jenazah ya. Ketika kita mengurus jenazah kaum muslimin, iksilu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu bisaubai, dan kafanilah dia dengan 2 helai kainnya, karena dia seorang yang ihram, seorang yang sedang menunaikan ibadah haji maupun umroh juga demikian, dia tetap dengan ihramnya, dikafani dengan 2 helai kain ihramnya. Wala tamassuhu bitibin, tapi bedanya dengan jenazah biasa yang bukan jamaah haji umroh yang ihram, dia nggak boleh diberi wewangian sebagaimana larangan ihram diantaranya adalah tidak memakai parfum baik di badan maupun di kain ihramnya ketika masih dalam rangkaian ibadah umroh maupun haji. Wala tukhamiru ra'sahu, dan janganlah tutup kepalanya sebagaimana larangan ihram diantaranya tidak memakai sorban, tidak memakai peci ya, topi yang melekat di kepala sebagaimana orang yang sedang ihram haji maupun umroh. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu dalam keadaan mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Bayangkan ketika hari akhir, ketika di kiamat nanti terjadilah pemandangan yang sangat mengerikan ya, ketakutan yang sangat mengerikan, manusia khawatir dengan keadaan masing-masing, yang tidak memperdulikan lagi orang tuanya, anaknya, saudaranya, tapi memperdulikan nasib dirinya. Ini orang dalam naungan Allah SWT bertalbiyah, dalam keselamatan.
Inilah keutamaan yang sangat besar baik bagi orang yang berhaji maupun umroh ketika dia meninggal dalam keadaan ihram. Kemudian yang ke-10, infak, biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan haji umroh punya keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, innalaki minal ajri ala qadri nasabik wa nafaqatik. Sesungguhnya besarnya pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berhaji dan umroh itu sesuai dengan besarnya kepayahan, keletihanmu, dan sesuai dengan besarnya pengorbanan nafkah atau harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini juga jadi keutamaan ketika kita mengetahui kita mengeluarkan harta tidak sedikit juga. Maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya simpanan yang besar untuk kita. Punya ganjaran yang disiapkan ketika kita membutuhkannya, terlebih nanti di akhirat, terlebih nanti di yaumul ba'ats, di yaumul mizan, di yaumul hisab, di hari perhitungan, di hari pengadilan akhirat. Apalagi yang kita butuhkan kalau bukan simpanan amal soleh, simpanan pahala, ajar, sawab yang yanfa'u ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu bi qalbin salim, illa man atallaha bi qalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu bi qalbin salim. Hari yang tidak berguna lagi mal, harta benda keduniawian dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang ikhlas ketika ibadah, kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, Bapak Ibu. Kemudian yang ke-11 yang terakhir, halaman 38, keutamaan umrotun fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, senilai pahalanya dengan haji bersamaku, bersama Nabi SAW. Nah, ini sekian banyak keutamaan yang sudah lebih dari cukup buat kita untuk menganggap apa yang akan kita lakukan ini, ya, meyakini, bukan hanya menganggap, meyakini apa yang kita lakukan ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang tidak boleh kita sia-siakan, harus kita perjuangkan, sesuatu yang harus kita perjuangkan. Mumpung masih ada waktu, tanggal 24 Desember, tanggal 28 Desember, sekarang masih tanggal 16, ya, maka kejar apa yang belum kita kumpulkan dari perbekalan kita menuju Baitullah, segera dikejar. Waktu 24 jam sehari, Masya Allah, 2 jam, 3 jam sehari, 1 jam, Masya Allah, itu sudah usaha yang nyata, ya, buat kita. Apalagi lebih dari itu. Mumpung ini kesempatan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah nanti setelah makan siang dari sini, ya, kita sholat jamaah juga di musola di lantai 2, ya, Mas Ari. Sholat dan musola dari hotel ini, kita sholat berjamaah, kemudian makan siang. Setelah itu kita akan praktek di Masjid Agung Jawa Tengah, karena di sana ada miniatur Ka'bah dan juga sofa Marwah di sana. Setelah makan siang, biasanya sih sampai asar, tapi tidak ada masalah kalau lebih dari asar. Kalau saya, ya, kalau Bapak Ibu nggak tahu. Kalau saya biasanya selesainya asar, kalau biasanya jamaah. Insya Allah kita akan ke sana. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin hanya bisa mengikuti sampai di hotel ini saja, ya tidak ada masalah. Mungkin ada uzur, ada
ada hal yang tidak bisa ditinggalkan yang lain, ya monggo saja. Tapi seperti Mbah Supat ini harus Mbah, nggak bisa Mbahnya nanti nggak bisa kalau nggak ikut. Harus ikut, nanti nggak pulang nanti. Pulangnya bareng saya kita ya Mbak. Insya Allah ya. Apalagi yang baru perdana menunaikan ibadah umroh, ini kalau nggak praktek di tempat miniaturnya